Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok atau profil yang sama. Siapa yang ngajar dari dulu itu? Kenapa? Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang Donditan ya, yang ditegur sendiri oleh Ustadz Yahya Waloni. Jadi ini sama-sama mu'alaf ya. Donditan mu'alaf dan juga si Yahya Waloni pun mu'alaf. Dan ini mereka berbeda pendapat soal sosok Isa Al-Masih di Al-Quran dan sosok Yesus yang ada di Alkitab. Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa Donditan itu ngotot bahwa sama gitu ya, sama. Nah, Yahya Waloni nggak setuju malah. Dia katakan siapa yang mengajar di dulu ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita akan tonton bersama ya mengenai video daripada Donditan dan Yahya Waloni berikut ini. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok atau profil yang sama. Siapa yang ngajar dari dulu itu? Kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen. Saya acungkan jempol dan saya sangat-sangat setuju. Oh my goodness. Menurut saya, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok atau profil yang sama. Siapa yang ngajar dari dulu itu? Kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen. Saya acungkan jempol dan saya sangat-sangat setuju. Oh my goodness. Menurut saya, Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah tonton bersama dan kalian pasti tertawa ya melihat mereka ini. Oh my goodness, kata si Bangkai ya, Bangkai lagi. Bangkai nama maksud saya ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini, Donditan itu berusaha menyampaikan bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang Kristen. Allah yang telah nujul menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia menyamakannya kepada nabi mereka yang bernama Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Lebih spesifiknya, Babe Hai kalau bilang lahirnya di kota Yeriko ya. Jadi mungkin Isa yang lain, tidak tahu siapa juga. Nah, jadi Yahya Waloni dikatakan siapa yang ajar dari dulu gitu ya. Ya hendak Yahya Waloni bilang mungkin ini orang goblok gitu ya. Kenapa kalian menyamakan itu? Ya, Tuhannya Kristen kata Yahya Waloni bukan Isa Al-Masih, tetapi Yesus Kristus. Isa tidak boleh dihubungkan dengan Kristen kata Yahya Waloni. Ya, tidak boleh dihubungkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari kalangan mereka saja punya perbedaan, punya perselisihan pendapat maksud saya gitu ya. Jadi artinya gini, yang satu bilang A, yang satunya bilang B, yang satunya bilang C lagi, yang satunya bilang D lagi gitu. Jadi mereka sebenarnya itu hanya orang-orang yang mau mengacaukan saja gitu. Ya. Ya, mau mereka cocok-cocokkan antara Islam dan Kristen. Padahal ya jelas-jelas berbeda. Namun perbedaan itu seharusnya tidak merusak, tidak membuat kita saling menjatuhkan, tidak membuat kita saling membenci. Tapi orang-orang seperti mereka ini, seperti Donditan, seperti Yahya Waloni, kemudian ada Bangkai tadi, kemudian ada Aristo misalnya, ada Nandar, ada Juma. Nah, orang-orang inilah
yang mencoba untuk mengadu domba dari kedua kubu Kristen dan kubunya Islam. Bayangkan saja teman-teman sekalian, kalau orang Kristen itu punya pandangan, punya ajaran, doktrin seperti yang dianut oleh saudara-saudari kita Islam. Begitu Islam dihujat, begitu Islam dihina, wah, ramai demo itu. Lalu Kristen misalnya melakukan hal yang sama juga, karena memang contoh ya, ini ada misalnya juga perintah-perintah dalam Alkitab itu juga ya, tidak boleh menghina Kristen gitu. Pokoknya ganti saja pakaianmu jika ada yang berani menghina agamamu, lalu Anda diam saja. Ganti pakaianmu, pakai rok kalau kamu laki-laki katanya. Nah, otomatis teman-teman sekalian, ini akan terjadi perkelahian hanya karena agama. Padahal agama itu ada untuk membuat kita tentram, membuat kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, a, tidak, gama, kacau. Jadi diartikan dalam etimologinya, agama artinya tidak kacau. Justru orang yang beragama bikin kacau, bikin demo, tutup rumah ibadah orang lain, ya, takut dengan orang Kristen. Ya, ada perayaan Natal kemarin, kita lihat ada beberapa orang yang sudah diamankan oleh Densus 88, mengacaukan ibadah Natal gitu. Ya, padahal teman-teman sekalian, ya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang termakan omongan, yang tidak punya pikiran, alias goblok, mudah dibohongi, mudah diprovokasi gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa memang Isa yang dibahas di dalam Al-Quran itu benar-benar berbeda dengan Yesus Kristus. Sekalipun di bahasa Arab, Yesus itu dikatakan sebagai Isa, ya, yang asal katanya daripada Yesus, ya, Yoshua. Lalu masuk ke Arab itu dipanggilnya Isa, lalu Al-Masih adalah yang diurapi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian, ya, kalau kita kembali kepada dua kitab suci, itu memberikan perbedaan yang sangat signifikan. Yang satu lahirnya di pohon kurma, ya, di bawah pohon kurma, ya, dan yang satunya lahir di Bethlehem. Yang satunya lahir tanpa ayah, ya, secara manusianya. Hanya Maria sendiri yang ada di sana. Sementara, ya, di dalam Alkitab, Yesus dilahirkan oleh Maria itu didampingin oleh Yusuf, suaminya. Jadi teman-teman sekalian berbeda. Silsilahnya juga berbeda. Isa saudara Harun, saudara Maryam. Sementara Yesus Kristus tidak hidup sejaman dengan Harun dan Musa. Berbeda. Jadi dari segi silsilah saja udah berbeda. Mujizatnya juga udah berbeda. Di Al-Quran dijelaskan bahwa Isa itu meniup, membuat burung dari tanah liat dan lain sebagainya. Sementara di Yesus, ya, mujizat pertama kalinya itu di perkawinan di Kana, merubah air menjadi anggur. Jadi sangat berbeda teman-teman sekalian, tidak sama, tetapi dicoba untuk disama-samakan. Ya, makanya saya setuju ya, dalam hal ini setuju dengan Yaya Waloni. Siapa yang ajar dari dulu? Ya, jangan hubungan Kristen dengan Isa. Isa tidak ada hubungan dengan orang Kristen. Yes, mantap, is the best untuk Yaya Waloni. Yang juga memang ini adalah orang yang penghujat. Ya. Walaupun akhir-akhir ini dia sudah tidak viral ya. Semenjak sudah dia ditangkap itu. Jadi nisaf. Walaupun hanya 5 bulan kawan-kawan ya. Ya, memang ketidakadilan itu susah untuk didapatkan. Itu sebabnya kita ini hanya menggunakan hak jawab kita saja. Apa yang mereka tuduhkan kita jawab saja. Itu aja tugas kita. Karena kalau kita terlalu masuk ke dalam di agama mereka, itu mereka anggap sebagai penista agama, mereka laporkan ya, seperti si Elia dan juga si Richard Lee ya gitu. Dianggap sebagai penista agama gitu, merusak kerukunan umat beragama. Orang Kristen tidak merasa merusak, terusak gitu, ternista begitu, tidak gitu sama sekali. Islam aja yang merasa dinista, makanya kalian demo ya kan di kliniknya Richard Lee ya, ada beberapa di situ. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa Isa dan Yesus itu tidaklah sama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.